Saya record ya ini. Jadi sekedar informasi, Zoom ini akan diadakan rutin selama 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu dan hari Minggu. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau share link Zoom ini, bisa dengan link yang sama, dan kita akan mulai acara setiap jam 8. Biasanya sih kita sambil nunggu beberapa orang, jadi jam 8:08 kita akan tepat mulai. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman sekalian yang sudah datang on time di sini. Terima kasih. Kita ada 11 orang sekarang, nggak apa-apa, tim kecil yang mana semakin lebih solid ya nanti pembicaraan kita. Jadi perkenalkan, nama saya Hartono Peter. Saya di sini sebagai founder dari Pamor Studio. Dan malam ini saya mau share suatu project yang sedang saya kerjakan dengan teman-teman. Hopefully project ini bisa membantu teman-teman sekalian. Dan di sini kita santai aja ya, maksudnya ini bukan acara yang terlalu formal dan segala macam, kita lebih ke arah open discussion, di mana saya cerita mengenai project saya, dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk bertanya di kolom chat atau kolom komentar gitu. Nanti saya akan mencoba menjawab setelah menjelaskan selesai. Di sini saya akan dibantu sama Julie Fang untuk yang membantu saya di slide, dan ada teman-teman lain dari Pamor Studio. Ada Pak Christopher dan Pak Stephen di sini. Boleh menyapa dulu Pak Christopher, Pak Stephen? Pak Christopher tadi izin, dia lagi ada meeting juga nih malam. Oke, tampaknya pada di jalan semua kayaknya ya. Oke, jadi teman-teman nggak usah berpanjang lebar lagi, saya akan mulai malam ini. Jadi hari ini saya akan menceritakan mengenai proyek yang sedang saya kembangkan sama teman-teman, yaitu Pamor Studio. Apa itu Pamor Studio? Pamor Studio adalah the next level of movie production. Kalau kita baca tagline-nya next level of movie production, pasti udah tahu dong, ini pasti berhubungan dengan dunia perfilman di Indonesia. Oke, dan bagaimana, malam ini saya akan menceritakan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari dunia perfilman di Indonesia. Oke, boleh next, Bu Juli? Nah, bicara mengenai film, keuntungan, dan segala macamnya, itu kita bicara masalah manusia, benar nggak? Dan kalau bicara manusia itu punya 3 kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer sih nggak perlu diomong ya, kita semua pasti butuh itu, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan segala macam. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah kebutuhan sekunder kita. Kebutuhan sekunder kita sebagai manusia itu adalah kebutuhan yang berkaitan menciptakan kebahagiaan buat kita, hiburan, dan segala macam lah, kendaraan, dan segala macamnya. Lalu kalau 2 kebutuhan itu terpenuhi, kita bisa melangkah kebutuhan yang ketiga, yaitu tersier. Nah, malam ini saya akan bahas mengenai gimana sih kebutuhan sekunder ini, hiburan dan segala macam. Saya yakin teman-teman sekalian di sini pasti sudah familiar dengan yang namanya kebutuhan sekunder. Karena kalau kebutuhan primer kita terpenuhi, kita pasti ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan hiburan, misalkan melalui mendengarkan musik, nonton, pameran, jalan-jalan, wisata, main medsos, main game, dan sebagainya gitu. Nah, saat ini yang terjadi adalah banyak di antara kita manusia-manusia ini kayak saya bukan manusia ya. Banyak di antara kita manusia-manusia ini seringkali justru mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan sekunder kita. Benar nggak? Jadi kalau kita mau nonton, misalkan kita ke bioskop, kita keluar uang untuk bayar. Kita mau liburan, kita jalan-jalan. Nah, malam ini saya akan menceritakan suatu proyek, di mana proyek ini saya kembangkan sama teman-teman. Bagaimana sih dari kita, dengan kita memenuhi kebutuhan sekunder kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, sebelum itu, next, Bu Juli, kok bisa sih ada penghasilan dari sini? Is it possible? Mungkin nggak sih? Saya bilang mungkin sekali. Kenapa? Karena di Indonesia jumlah penduduk kita itu banyak. Saat ini sudah hampir menyentuh angka 280 juta. Dan kalau kita bilang aja dari 280 juta, hanya 10% aja yang butuh hiburan, hanya 10% aja yang suka nonton, 10% aja yang suka dengar musik, 10% yang suka jalan-jalan, itu kita punya potensi market sebanyak 28 juta orang di Indonesia, dan 28 juta jiwa itu besar sekali. Nah, ini sekilas mengenai industri perfilman Indonesia. Teman-teman bisa browsing sendiri. Film pertama di Indonesia itu tahun 1926, Lutung Kasarung, dan film Indonesia berkembang bagus banget, sempat merajai industri perfilman di tanah air di tahun 80-an, sampai kerjasama dengan Hollywood dan kerjasama dengan industri perfilman di Hong Kong, tetapi sempat mati suri. Kemudian pada tahun 90, industri perfilman Indonesia bangkit lagi dengan filmnya AADC,
terus Petualangan Sherina, kalau masih ingat ya, dan Jelangkung waktu itu. Itu 3 film itu yang menjadi tonggak kemajuan film Indonesia. Nah, mungkin ada yang tanya, benar nggak sih bahwa tren film Indonesia ini semakin lama semakin maju, atau ini cuma omong kosong belaka? Enggak. Ini saya bicara berdasarkan data ya. Jadi ini saya sudah kumpulkan data dari film Indonesia. Ini adalah jumlah penonton film Indonesia setiap tahunnya. Tapi karena saya nggak mau ngambil dari yang lama, saya ngambil dari tahun 2015 saja. Ini ada 15 besar film Indonesia. Ini kita lihat tahun 2015, jumlah penonton terbanyak itu 1,5 juta orang, dan dari 15 yang terkecil, yang terbawah itu jumlah penontonnya 255.000 orang. Di tahun 2016, ini terjadi peningkatan signifikan, yaitu jumlah penonton terbanyaknya mencapai 6,8 juta jiwa. Sementara 15 yang terbawah naik lagi menjadi 550. Next, di tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan memang. Pengabdi Setan terjadi penurunan, tapi angkanya tetap fantastis, 4,2 juta jiwa. Sementara 15 yang terkecil itu mengalami kenaikan sebanyak 700.000 orang. Nah, di tahun 2018, angkanya kembali naik lagi menjadi 6 juta, dan yang terkecil Yobis Band 935. Next, berikutnya. Berikutnya, Dilan tahun 2019 itu menyentuh angka 5 juta penonton. Sementara 15 yang terkecil itu menyentuh angka 1 juta akhirnya. Yang menarik ini, di tahun 2020, kita tahu sendiri 2020 tahun pandemi, yaitu bioskop jam tayangnya dibatasin, jumlah penontonnya dibatasin. Tetapi walaupun dibatasin seperti itu, bahkan bioskop sempat tutup sekitar 3 atau 4 bulan kalau saya nggak salah, itu jumlah penonton film Indonesia itu masih tembus 3 juta. Dan penonton yang 15 terkecilnya itu masih tembus 100.000. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tren perfilman di Indonesia, jumlah penonton Indonesia, itu semakin lama semakin naik. Nah, di sini karena jumlah penonton semakin lama semakin naik, artinya market kita semakin gede. Dan malam ini saya akan mengajak teman-teman gimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari market perfilman Indonesia yang semakin naik ini. Bisa next, Bu Juli? Oke, itulah kenapa kami di PT Harmoni Mega Pratama Indonesia, kita mendirikan yang namanya Pamor Studio. Nah, kita sendiri sudah punya kantornya sudah ada di daerah Tanah Abang, di sebelahnya Hotel Millennium, dan untuk legalitasnya kita sudah lengkap semua. Ada NPWP, NIB, dan dengan nomor akta yang bisa dicek sendiri. Oke, next. Jadi, Pamor Studio ini didirikan oleh saya. Foundernya saya, dibantu dengan beberapa teman-teman lain yang masing-masing divisi memiliki kelebihan di masing-masing bidang. Kebetulan karena saya yang berkenan, saya yang menjadi founder di sini untuk Pamor Studio. Next. Oke, visi misi Pamor Studio apa sih? Jadi visi misi kita adalah menjadikan dunia perfilman Indonesia menjadi suatu industri yang sustainable, inovatif, dan diakui dunia. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita memberikan hiburan sehat bermutu di tanah air dan memberikan kesempatan bagi sineas muda untuk mengapresiasikan karyanya. Dan kita memberikan kesempatan untuk semua member Pamor Studio bisa menikmati keuntungan dari perfilman di Indonesia. Oke, boleh next. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ini yang unik. Pamor Studio ini kita akan menggabungkan 4 konsep usaha. Jadi 4 konsep itu apa aja? Yang pertama adalah production house, online streaming, tokenisasi, dan referral program. Saya akan coba jelaskan satu-satu secara sederhana. Jadi production house, teman-teman mungkin tahu ya, kalau di Indonesia itu ada production house yang gede seperti MD, terus Starvision, Multivision, dan segala macamnya. Mereka adalah suatu perusahaan yang memproduksi film. Itu hal biasa. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi film. Pamor Studio melakukan itu biasa. Tapi yang kemudian kita menggabungkan konsep yang lain lagi, kita menggabungkan konsep online streaming. Nah, kalau online streaming ini teman-teman tahu misalkan seperti Netflix, WeTV, atau mungkin Mola, atau mungkin GoPlay, dan segala macamnya. Jadi, selain menayangkan film-film secara online, Pamor Studio juga memproduksi film. Mungkin ada yang tanya lagi, tapi Netflix kan juga melakukan itu. Netflix selain dia menayangkan film secara online, Netflix juga memproduksi film sendiri. WeTV juga, yes. Di dunia ini yang menggabungkan 2 konsep itu sudah ada dan banyak. Saya tahu ada beberapa. Tetapi yang tidak mereka punya adalah 2 konsep yang lainnya, yaitu adalah konsep tokenisasi dan referral program. Nah, konsep tokenisasi ini menurut saya yang menarik, karena dengan konsep tokenisasi ini memungkinkan semua member di Pamor Studio nanti
bisa mendapatkan keuntungan dari semua film yang Pamor Studio produksi. Dan nggak cuma dari film aja, tetapi dari semua lini usaha yang Pamor Studio lakukan. Ini untuk tokenisasi, saya akan menjelaskan lebih lanjut di belakang nanti ya. Dan juga ada referral program. Jadi referral program ini nanti kalau teman-teman bergabung di Pamor Studio, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ekstra secara cepat. Nah, caranya gimana? Next slide, Bu Juli. Oke, kita bicara mengenai tokenisasi dulu. Tokenisasi. Pamor Studio ini adalah perusahaan production house pertama yang mengusung tokenisasi. Dengan tokenisasi, kita hanya mencetak 10 juta token saja. Gitu. Jadi tidak akan ada token tambahan lebih ya. Dan token ini tidak diperjualbelikan, teman-teman. Jadi token ini akan dibagikan secara gratis kepada siapapun yang mendaftar menjadi member Pamor Studio. Gitu. Dan benefitnya apa kalau kita punya token ini? Benefitnya adalah kalau kita punya token ini, kita berhak mendapatkan profit dari semua lini usaha yang Pamor Studio punya, seperti yang saya bilang tadi. Oke, untuk tenisnya Pamor Studio kita ada di jaringan BSC PIP 20 dengan supply token 10 juta. Pembagiannya adalah 90% untuk publik, 50% untuk founder, dan 50% untuk perusahaan. Tapi jangan dipikir bahwa kita makan 10% semuanya, enggak, karena kita punya program-program tertentu di mana nanti token-token ini juga akan kita kembalikan untuk mendukung semua proyek Pamor Studio nanti. Bisa next, Bu Juli. Oke, ini adalah roadmap kita, bisnis plan kita. Jadi di kuartal pertama 2022, kita akan melakukan pre-sale penjualan tiket film perdana Pamor Studio, yaitu vlog. Yang mana tiket ini nanti secara otomatis sudah include saat teman-teman mengambil membership di tempat kita. Jadi pre-sale ini kita sudah mulai. Kita juga akan meluncurkan web base untuk Pamor Studio. Ini sudah terjadi, teman-teman bisa cek aja di www.pamorstudio.com. Kemudian kita akan memulai persiapan untuk film kedua kita. Di kuartal kedua, di mana sekarang ini kita sedang menginjak, yaitu kita akan memulai penayangan film perdana kita. Hopefully kalau semuanya sudah lancar ya, nggak ada pandemi lagi, nggak ada segala macam yang teknis-teknis, hopefully kita sudah bisa menayangkan film ini. Kemudian kita juga akan meluncurkan aplikasi mobile. Jadi seperti halnya Netflix dan sebagainya, Pamor Studio ini nggak hanya bisa dinikmati melalui website, tetapi kita bisa nikmati melalui handphone. Itu aplikasi betanya kita sudah coba sekarang, tinggal nunggu launching aja untuk perbaikan sebagainya. Dan di kuartal kedua ini, teman-teman yang menjadi member Pamor Studio sudah bisa mentransfer, mencairkan poin reward yang teman-teman punya. Gitu. Kuartal ketiga, kita akan hopefully kita akan mulai persiapan penayangan untuk film kedua kita, dan kita punya plan untuk memproduksi studio film sendiri. Studio film dari Pamor Studio. Nah, ini menarik sekali, nanti saya akan ceritakan konsepnya. Kuartal keempat, kita akan meluncurkan aplikasi yang berbasis iOS, yang untuk Apple. Kenapa Apple di kuartal keempat? Ya karena untuk aplikasi iOS itu persyaratannya jauh lebih ribet dan lebih detail daripada untuk di Android ya. Jadi yang Android akan mulai duluan. Nah, kemudian kita mulai akan menayangkan film ketiga kita, dan kita akan memulai persiapan untuk film keempat kita. Dan di 2023 dan 2024 kita berkomitmen untuk mempersiapkan film minimal 4 sampai 6 film setiap tahunnya. Dan hopefully saat itu kita sudah bisa mulai pembangunan Pamor Studio. Oke. Next slide, Bu. Oke, jadi studio dari Pamor Studio ini kayak apa sih konsepnya? Jadi studionya seperti ini. Kalau teman-teman familiar dengan film-film Hollywood dan segala macam, itu rata-rata mereka ketika mereka syuting di suatu tempat yang kita lihat di film, itu mereka nggak beneran syuting di tempat itu. Mereka biasanya membangun set atau mereka pakai studio yang ada green screen. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sendiri, itu ada movie set dan shooting studio. Jadi kita nanti akan membangun di suatu area, kita akan bangun suatu studio sendiri, di mana studio itu nanti kita bisa sewakan untuk orang kalau mereka mau syuting, dan itu bisa kita pakai sendiri untuk kita produksi film di sana. Gitu. Dan nggak cuma itu, kalau studio seperti ini di Indonesia ada beberapa saya tahu, tetapi yang membuat Pamor Studio unik apa? Karena kita tidak hanya mengangkat konsep studio aja, kita punya konsep bahwa this is one stop shooting spot. Jadi kasarannya adalah siapapun orang yang ingin bikin film, mereka cukup datang ke sana. Itu semua kebutuhan mereka untuk perfilman akan tercukupi. Kenapa? Karena selain studio tadi, kita juga akan menyediakan hotel, tempat menginap, convention room. Jadi kalau misalkan ada sebuah production house luar atau dari Pamor Studio, kita mau produksi film,
kita bisa undang wartawan ke sana, ke convention hall untuk melakukan press release. Dan kemudian ketika syutingnya sudah mulai, semua kru film, pemain, bintang film, dan sebagainya, mereka nggak perlu jauh-jauh pulang ke rumah lagi. Kenapa? Karena kita sudah sediakan hotel untuk tempat mereka menginap. Jadi mereka pertama, mereka akan hemat waktu, karena mereka nggak perlu bolak-balik studio. Kedua, mereka akan jauh lebih hemat biaya, dan mereka menghemat tenaga. Tapi nggak berhenti sampai di sana, karena selain dari studio, set, dan hotel penginapan, kita juga akan sediakan yang namanya movie sound and editing room. Jadi ketika proses syuting dimulai dari pagi sampai malam, sutradara dan pemain mereka lagi syuting, ketika syuting selesai, sutradara, pemain, segala macam mereka balik ke hotel untuk istirahat, saat itulah editor mulai mengerjakan hasil syutingan malam hari itu. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan adanya studio di Pamor studio ini, proses produksi film akan menjadi lebih cepat. Karena ketika paginya mereka syuting, malamnya mereka langsung bisa editing. Jadi besok pagi sutradara datang, mereka bisa lihat oh kemarin adegannya ini kurang ini, mereka bisa take di sana. Gitu. Jadi bisa dibayangkan nggak? Kalau semua kita sudah supply, orang mau syuting itu mereka nggak perlu pindah-pindah tempat. Mereka cukup datang ke tempat kita, ke Pamor, ke studio kita. Di sana semuanya kita sudah bisa set. Dan yang menariknya, kalau misalkan mereka sudah selesai syuting, sudah selesai editing, mereka bisa langsung lihat hasilnya di mini home theater yang juga kita sediakan. Dan ini adalah satu ekosistem yang Pamor Studio akan bangun agar industri perfilman Indonesia bisa semakin maju. Dan kabar baiknya adalah jika ada perusahaan production house lain dari luar yang akan menyewa tempat ini, ada orang luar yang butuh untuk menginap, butuh untuk ngedit film, butuh untuk menayangkan film mereka di sini, itu mereka kan akan bayar. Dan setiap kali Pamor Studio mendapatkan keuntungan tersebut akan kita bagi kepada siapapun pemegang token di Pamor Studio. Yaitu artinya siapapun yang menjadi member eksklusif kita. Oke, bisa next Bu Juli? Nah, ini contoh gambaran studionya kayak gimana kalau teman-teman pengen tahu dunia produksi film Hollywood ya. Ini teman-teman pasti tahu yang sebelah kanan bawah ini itu film Avenger. Nah, kita tahu kan adegan mereka lari di hutan. Nah, buat orang-orang film, saat mereka lari di hutan, tuh mereka nggak beneran syuting di hutan. Mereka syuting di sebuah ruangan yang mana samping-sampingnya itu hijau semua, dan itu nanti akan dikompos di online editing atau di animasi gitu, untuk menjadikan seperti itu. Dan di sebelah kirinya, kiri bawah itu kita bisa lihat bahwa studio itu kita bisa bangun set-set nanti. Nah, ini yang akan kita provide, bahwa kita akan sediakan banyak studio yang mana kita bisa bangun set. Jadi beneran orang tinggal datang ke sana, mereka butuh set apa, kita bisa supply itu. Termasuk lampu, pencahayaan, ada efek hujan, efek angin, dan segala macamnya, petir, segala macam, kita bisa provide. Jadi benar-benar mereka tinggal datang, kebutuhannya apa, kita sediakan. Itu akan otomatis akan menghemat tempat, menghemat waktu buat mereka, dan menghemat biaya juga. Nah, ini adalah kurang lebih gambarannya untuk ruang editing. Kita juga akan menyediakan studio untuk photoshoot nanti poster mereka dan sebagainya. Itu ada hotel, mini home theater dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Next, Juli. Nah, ini proyek film pertama kita yaitu film vlog Kutukan. Filmnya horor. Kenapa dipilih horor? Karena emang secara statistik jumlah penonton horor di Indonesia itu walaupun sesepi-sepinya itu masih nembus yang namanya 100.000 penonton. Itu kenapa di film perdana kita memilih film horor. Nah, berikut ini saya akan tayangkan teaser film kita. Teaser ini belum ditayangkan di mana-mana. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang ada di Zoom ini itu orang yang pertama yang akan menonton teaser ini. Dan teaser ini belum ditayangkan di mana-mana. Dan ini horor. Jadi kalau teman-teman yang takut setan, takut kaget atau serem, bisa tutup matanya sebentar sampai teasernya dimulai. Kalau sudah siap, silakan Bu Juli, boleh di-play teasernya. Ya, oke.
Jadi itu teaser kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih keuntungannya menjadi member dari Pamor Studio. Ada 8 macam keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan 1 token Pastimor gratis. Jadi dengan teman-teman menjadi member kita, teman-teman akan mendapatkan 1 token Pastimor gratis, yang mana token tersebut akan menghasilkan, akan menjadi aset digital teman-teman yang akan mendatangkan passive income pada teman-teman. Yang kedua adalah keanggotaan seumur hidup di Pamor Studio. Jadi teman-teman bisa dibayangkan nggak, kalau misalkan teman-teman langganan Netflix bayarnya tiap bulan ya, tetapi ini cukup bayar sekali, teman-teman bisa langganan seumur hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan keanggotaan seumur hidup, dan ini terbatas banget ya jumlahnya, karena begitu token kita 10 juta itu terjual habis, ya udah membership kita udah nggak ada lagi yang eksklusif. Kemudian gratis nonton tiket. Nah, ini adalah setiap kali orang yang join di member Pamor Studio, mereka akan mendapatkan 1 tiket nonton film kita. Kemudian kita juga punya undian menarik. Undiannya adalah salah satunya bisa datang ke premier film, ketemu langsung sama pemain filmnya, ketemu sama sutradaranya. Ada juga undian untuk gala dinner, makan malam bareng bersama pemain filmnya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman bisa duduk semeja makan sama artisnya nantinya. Nah, kemudian ada bonus point reward juga yang bisa ditransfer ke rekening teman-teman masing-masing. Dan jangan khawatir, membership Pamor Studio ini bisa diwariskan. Jadi kalau misalkan nanti one day nggak minta ya, kita manusia pasti nggak ada suatu saat. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba kenapa-napa, member ini bisa diwariskan. Jadi ahli waris teman-teman itu masih berhak mendapatkan passive income dari Pamor Studio ini nantinya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan berikutnya, akan mendatangkan penghasilan pasif. Kenapa? Karena setiap kali Pamor Studio memproduksi film, ada keuntungan, teman-teman bisa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan itu. Setiap kali ada perusahaan yang menyewa studio di kita, itu akan menjadi keuntungan kita. Teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari hasil sewa studio itu. Itu makanya kami bilang di sini adalah passive income. Teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain, cukup daftar member, nonton film-film di Pamor Studio, dapat token ini yang akan menjadi penghasilan pasif teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada VIP Club, yaitu kita akan bikin program-program khusus secara berkala di setiap bulannya, tergantung nanti ada event apa, kita akan bikin event-event khusus. Next, Bu Juli. Oke, ini adalah simulasi profit sharing dari dunia perfilman. Kalau teman-teman mau tahu, setiap kali ada 1 tiket film bioskop terjual, itu kita sebagai pembuat film, kita akan mendapatkan 17.500 rata-rata ya. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau misalkan tadi penontonnya sampai tembus 1 juta, itu udah angkanya udah ngeri, udah tembus berapa? 17 miliar itu. Nah, ini misal di film perdana kita mendapatkan profit kotor 10M. Setelah dikurangin biaya pajak, administrasi, biaya proses pembuatan, promosi dan sebagainya, 6M kita masih punya profit keuntungan 4M. Nah, profit keuntungan 4M ini yang akan kita bagi dengan jumlah token yang ada. Jadi 4M dibagi 10 juta, artinya setiap pemegang 1 token Pastimor, dia akan mendapatkan Rp400. Terus misalkan ini dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun kita akhirnya mengeluarkan 4 film. Kita punya film, ini masih judulnya working title ya, jadi belum bukan judul sebenarnya. Misal kita punya film kedua, profit kotornya 8M, dikurangi produksi segala macam, kita ada total profit bersih 3M, 3M ini akan kita bagikan dengan 10 juta token tadi, ada profit sekitar Rp300. Demikian juga seterusnya. Jadi dengan simulasi seperti ini, teman-teman bisa berhak mendapatkan keuntungan atau pembagian keuntungan dari perfilman aja itu 2.200 per token. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman punya 1 token, ya udah teman-teman akan dapat Rp200. Kalau teman-teman punya 10 token, ya tinggal dikalikan aja. Nah, terus pertanyaannya mungkin teman-teman akan tanya, 2.200 kok kecil banget ya sepertinya ya. Nah, ini dia. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kenapa kok profit kita, kenapa kita di Pamor Studio kita nggak berani menjanjikan profit gede? Karena kita di Pamor Studio ini kita bisnis nyata ya, bisnis beneran. Kita nggak mau seperti perusahaan lain di luar sana yang money game lah, yang ponzi, yang mana mereka menjanjikan keuntungan besar dalam jangka waktu singkat, terus habis itu hilang. Terus akibatnya banyak orang-orang dirugikan gitu kan. Nah, kita nggak mau melakukan seperti itu. Jadi kita kepingin, oke, kita mulai dengan cara yang benar, dengan profit yang kecil, it's fine. Yang penting profitnya langgeng gitu kan. Gitu.
Jadi ini bisa dilihat kalau kita bandingkan dengan saham, dividen saham tahunan, itu kalau kita lihat, kita bisa lihat di www.investing.com, itu kita bisa lihat bahwa harga sahamnya, modalnya ya, modal yang dibutuhkan untuk saham, itu harga sahamnya adalah 7.900. Jadi kalau kita main satu lot 100 lembar, ini harga per 21 Maret, itu profitnya untuk 100 lembar saham itu adalah 55.700. Ini kalau kita main di dunia saham ya. Nah, sementara di pamor dengan modal 10%-nya, 10%-nya artinya 10% lebih kecil ya. 10% kita akan mendapatkan 5 token. Itu kalau dikalikan profit yang tadi, itu kita dapatnya Rp11.000. Artinya, kalau misalkan dengan nominal yang sama, 11.000 dikali 10 dong, kita akan dapatnya 110.000. Sebenarnya kita akan jauh lebih gede daripada dimainkan di saham seperti ini. Sampai sini dapat gambarannya ya. Kalau sudah boleh next, Bu Juli. Oke, sekarang berapa sih membernya? Dari tadi ngomongin member, berapa sih membernya? Nah, di Pamor Studio kita punya 5 jenis member. Yang pertama adalah bronze package, silver package, gold package, platinum, dan diamond. Bedanya apa? Jadi kalau bronze package itu harganya 150.000. Yang teman-teman bisa dapat adalah pertama akan langsung mendapatkan tiket nonton film kita. Jadi dari 150.000 ada Mbak itu. Dari 150.000, 50.000-nya sebenarnya udah balik dalam bentuk tiket. Gitu. Nah, 100.000-nya teman-teman akan mendapatkan gratis 1 token Pastimor free. Gitu ya. Token Pastimor ini akan menjadi digital aset teman-teman nanti ya. Nah, kemudian teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan undian, berupa tiket premier, gala dinner dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mengambil paket yang silver, harganya 2 kali lipat, 300.000. Tetapi yang benefit yang dapat adalah teman-teman tiket nontonnya juga dapat 2. Artinya dari 300.000, 100.000 udah balik. Gitu. 200.000 ini teman-teman akan mendapatkan, harusnya token Pastimornya dapat 2 kan, karena 2 kali lipat. Tetapi enggak, di program ini kita mendapatkan benefit tambahan, yaitu teman-teman token Pastimornya akan mendapatkan 3 token. Gitu. Benefit yang lain adalah sama undian untuk gala dinner, undian premier. Di gold package itu harganya 5 kali lipat, 750, dapatnya 5 tiket nonton, dan teman-teman mendapatkan 7 token Pastimor. Jadi token Pastimornya dapatnya bukan lipatan ya, tapi ada benefit untuk teman-teman yang mengambil paket lebih. Gitu. Demikian halnya dengan platinum, harusnya mendapatkan 8, teman-teman akan mendapatkan 11, sampai yang membership tertinggi yang kita punya adalah paket diamond, yaitu 10 tuh. Harusnya teman-teman dapat 10 token Pastimor. Di sini teman-teman mendapatkan 15 token Pastimor. Khusus untuk paket diamond ini, kita punya benefit tambahan, karena ini adalah paket membership kita yang paling tinggi. Kita punya benefit tambahan, yaitu untuk teman-teman yang di paket diamond, kita bisa sediakan kita bisa sediakan sarana kurang lebih untuk teman-teman datang bisa melihat proses syuting film kita nanti. Bahkan nanti kemungkinan bisa ikut main di film kita gitu. Jadi untuk paket diamond sendiri itu kita ada benefit tambahan. Bisa next, Juli. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir tadi kan untuk production house sudah. 20 orang ikut banyak kok. Sorry, ini saya mau sebentar ya. Ini di kolom chat lagi rame ini. Ada apa ini? Nanti saya akan baca ya. Jadi untuk production house sudah, online streaming sudah, tokenisasi sudah. Sekarang saya akan bicara mengenai referral program. Nah, referral program ini apa sih sebenarnya? Sebagai sebuah perusahaan startup yang baru, kami sadar Pamor Studio ini kita nggak punya cukup budget untuk melakukan biaya produksi yang mahal dan sebagainya. That's why kita berpikir, kenapa nggak kita share saja budget untuk promosi ini kembali ke member-member kita. Karena itu akhirnya kita bikin yang namanya referral program. Referral program ini artinya gimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau nanti teman-teman bergabung di Pamor Studio, teman-teman akan mendapatkan nomor referral di websitenya. Yang mana kalau nomor referral ini teman-teman bagikan ke orang lain, bisa dibagikan ke Facebook, bisa dibagikan ke WhatsApp, dibagikan kemanapun, dan ada orang klik nomor tersebut. Artinya orang tersebut ketika daftar, mereka akan langsung masuk ke pendaftarnya teman-teman sekalian. Nah, yang didapatkan apa? Lumayan. Yang didapatkan ada 20% dari nominal paket yang dia pilih. Jadi misalkan ada teman-teman share ya, kemudian ada yang bergabung di paket bronze 150.000. Teman-teman akan langsung mendapatkan 30.000 dari dia bergabung.
30.000 ini dapatkan berupa point reward yang mana nanti point reward-nya bisa dicairkan di rekening teman-teman sekalian. Kalau mereka ngambil silver, teman-teman akan langsung mendapatkan 60.000. Kalau mengambil gold akan langsung mendapatkan 150.000. Platinum teman-teman akan langsung mendapatkan 240.000 dan diamond teman-teman akan mendapatkan 300.000. Dan ini untuk program referral ini kita nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya dalam arti satu orang bisa mengenalkan berapa kita nggak batasin. Jadi kalau misalkan teman-teman Instagram atau selebgram, influencer segala macam punya follower banyak yang trust dengan teman-teman. Setelah teman-teman dari malam ini dari Zoom ini mempelajari dan melihat ini prospeknya bagus ya, kemudian nge-share di medsos teman-teman sekalian, ternyata ada 1.000 orang yang daftar. Kita bicara misalkan 1.000 orang daftar itu ngambil paket yang bronze saja, gitu. Artinya teman-teman akan mendapatkan 30.000 kali 1.000, yaitu 30 juta hanya dari referral aja. Nah, ini kenapa program ini kami bikin. Ini kami bikin sebagai wujud apresiasi kami di Pamor Studio kepada teman-teman yang membantu kita untuk mempromosikan proyek Pamor Studio ini. Dari sini harapannya adalah kenapa kita bagi ada paket yang 150.000 sampai 1,1 juta setengah. Harapannya adalah bahwa kita kepingin masyarakat Indonesia tuh banyak yang bisa mendapatkan profit dari dunia perfilman. Maka dari itu kita buka harga, kita nggak mau mahal-mahal, dari 150.000 aja. 150.000 itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita keluar malam mingguan sama pacar, sama temen, itu udah habis gitu loh. Jadi kita berpikir bahwa oke, 150.000 semua masih masuk akal lah, semua masih bisa punya, semua masih bisa provide. That's why kita bikin program kita mulai dari 150.000. Nah, tapi kalau ada orang merasa 150.000 cuma dapat 1 token, saya nggak mau, saya pengen lebih. Gimana? Ya udah, kamu ngambil paket yang lebih. Itu kenapa kita bikin range-nya dari paket silver, paket bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Jadi semua kalangan masyarakat itu bisa terwakili dengan paket-paket kita. Fully harapannya seperti itu. Oke, next Bu Juli. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita juga punya program-program khusus, misalnya kayak Gold Digger. Gold Digger itu siapapun yang memiliki 30 referral langsung dan 30 referral ini ngambil paket gold, dia akan langsung mendapatkan 500.000 point reward, yang mana 500.000 setara dengan 500.000 rupiah. Ada yang juga platinum holder, kalau punya 20 referral platinum dapat langsung 750. Ada yang namanya diamond collector, kalau punya 10 referral yang ngambil diamond langsung dapat tambahan 1 juta. Nah, ada pakai yang namanya program The Flash. Jadi siapapun yang punya 100 referral tercepat pertama, dia akan mendapatkan tambahan 1 juta point reward. Ada Great Conqueror yang punya referral terbanyak dalam jangka waktu tertentu, dia akan mendapatkan tambahan 1 juta. Dan ini yang menarik. Yang menarik adalah tadi saya bilang bahwa token kita di Pastimor itu cuma ada 10 juta token. Nah, gimana dengan nasib orang-orang terakhir yang beli token itu? Pertanyaannya kan sering kali gitu. Kalau di banyak perusahaan yang di luar sana yang dalam tanda kutip sejenis yang pakai sistem referral, mereka selalu tanya, nasibnya orang terakhir gimana? Mereka kan mau promosi nggak bisa, mau kenalkan ke orang nggak bisa. Fine, nggak apa-apa, kita sudah pikirkan itu. Jadi untuk orang-orang terakhir yang di Pamor Studio, untuk pemegang 15 token terakhir, kita akan tambahkan 30% dari point reward paket yang dia pilih. Jadi misal, Peter adalah orang terakhir yang beli 15 token terakhir. Kebetulan Peter belinya yang paket diamond 1,5 juta. Artinya, Peter akan mendapatkan cashback 30% dari 1,5 juta itu. Jadi saya akan mendapatkan cashback sebesar 450.000 dari pembelian saya sendiri. Tapi kan saya nggak bisa referral orang, nggak apa-apa. Anggap aja ini saya udah nge-referral orang sendiri. Gitu. Nah, terus penghasilan saya yang lain dari mana orang terakhir ya? Dari passive income yang digital asset, token Pastimor tadi, dari pembagian keuntungan dan sebagainya. Jadi bisa dibilang 10 juta token ini jumlahnya limited banget, dan kita emang nggak jual token ini ke publik, karena token ini kita bagikan secara free kepada membership kita. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan, buru-buruan sebelum tokennya kehabisan. Oke, next Bu Juli. Nah, ini adalah contoh tampilan member area kita di website nanti ya. Kalau teman-teman sudah bergabung, teman-teman bisa ngelihat di websitenya, nanti bisa login. Itu di sebelah kiri, kalau teman-teman lihat, itu kita bisa ngecek semua itu. Ini kebetulan akun saya beli yang bronze misalkan, dapat jumlah token yang saya punya berapa dari situ. Jumlah referral saya berapa dari situ. Jumlah point reward saya berapa ada di situ semua. Jadi kita ini semua udah masuk ke sistem ya. Jadi kalau teman-teman tinggal share aja, share link, share referral dan sebagainya,
Nanti semuanya, siapapun yang daftar dari referral teman-teman, itu akan terbaca dengan sistem dan masuk secara otomatis di sana point reward-nya. Bisa dicairkan nggak? Bisa, dan pencairannya ini itu kita bisa lakukan penarikan melalui dana ataupun transfer ke rekening. Dan untuk pencairannya kalau di bawah jam 11 bisa masuk hari ini juga, kalau di atas jam 11 baru masuk besoknya. Gitu. Oke, next, Bu Juli. Oke, sekian dulu. Ini kalimat terakhir nih yang saya suka. Gitu. Dream doesn't work unless you do. Jadi saya yakin banyak dari antara kita kadang-kadang kepingin punya bisnis, kepingin punya usaha, kepingin punya sesuatu investasi di suatu hal yang mana kita bisa tanam uang terus kita tinggal. Gitu. Tetapi kita seringkali nggak nemu jalannya apa. Bahkan akhirnya gara-gara kita punya keinginan kayak gitu, banyak di antara orang-orang di sekitar kita akhirnya terjebak dengan money game lah, terjebak dengan ponzi, terjebak dengan segala macamnya. Malam ini saya sebagai founder dari Pamor Studio, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenali lebih jauh proyek dari Pamor Studio ini. Teman-teman bisa tanya lebih detail, habis ini kita bisa tanya di kolom chat ya, tanyakan lebih detail mengenai proyek ini gimana, kedepannya gimana, pembagian keuntungannya gimana, dan kalau teman-teman sudah merasa serp dan merasa cocok, nggak usah ragu lagi, dream doesn't work unless you do. Do-nya apa? Take action, jadilah member di Pamor Studio. Seperti itu. Nah, saya rasa penjelasannya cukup seperti itu aja, singkat. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya akan mulai buka pertanyaan di kolom komentar. Silakan bertanya kalau ada yang mau tanyakan. Wah, hari ini lumayan ramai. Kita ada 21 orang hari ini ya. Oke, salam kenal semua. Ini 21 orang ini dari mana aja ini? Kalau boleh tahu, bisa tulis di kolom komentar dong. Wah, ada Mr. Rush. Hai Rush. Mr. Rush ini kalau orang yang sama seperti Rush yang saya kenal, dia adalah senior saya di dunia perfilman dan iklan. Dia adalah satu bos besar PH, Production House Iklan. Kalau teman-teman tahu iklan-iklan di Indonesia, itu hampir sebagian besar PH-nya Pak Ras yang bikin. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini ada Mbak mau di Ayudhya, ada Mbak mau di Ayudhya kah? Ada mau di Ayudhya, ada Osawa. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kolom pertanyaan saya buka, silakan. Ini saya sambil baca ya. Selamat malam semua, salam dari Slawi Ayu. Selamat malam Mbak Slawi. Mas Jansen, kalau kita mendapatkan reward dan lain-lain, bagaimana pengirimannya, transfer kemana? Ini sudah dijawab ya dengan Bu Juli ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Boleh dari sistem, boleh dari project, boleh dari segala macamnya. Penjelasannya sih singkat, karena emang sebenarnya konsepnya singkat, konsepnya sederhana, konsepnya hanya seperti teman-teman langganan Netflix, langganan online streaming, di mana nanti saat teman-teman langganan online streaming ini, ya nominal yang teman-teman bayarkan untuk langganan itu bisa menjadi digital asset yang akan mendatangkan penghasilan pasif buat teman-teman. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari Pamor Studio lain ada yang mau menambahkan? Boleh kalau mau menambahkan? Teman-teman dari Pamor Studio yang lain kalau mau menambahkan silakan. Jadi semua bentuknya point reward ya Mas? Iya, semua bentuknya point reward yang mana point reward itu nominalnya 1 point reward sama dengan Rp1. Ini saya sambil jawab pertanyaan sebentar ya di handphone. Kang Peter, iya. Kenapa si Ari? Saya dari kemarin mau daftar pakai GoPay. Iya. Ini mungkin dari bagian teknis ada yang mau daftar pakai GoPay. Udah bisa belum ya si GoPay ya di tempat kita ya?
Kemarin sih kita sudah urus, jadi QR segala macamnya juga udah ada, cuma nggak tahu, tergantung dari tim IT itu. Tim IT mungkin bisa bantu jawab kah? Tim IT. Jadi ini si Ari, untuk pembayaran via GoPay sendiri sebenarnya nanti kita ke depan kita akan mengakomodir semua proses pembayaran ya. Jadi sementara yang udah bisa pasti itu kita transfer rekening. Nah, itu dijawab sama Agustino Wibisono. Mungkin bisa open mic sekalian kalau misalkan itu menjawab. Kalau film vlog datanya nanti yang join berikutnya dapat. Yap, pokoknya setiap kali orang yang daftar di member kita kasih 1 tiket. Gitu. Bisa lewat GoPay, masih scan QR. Iya, karena terakhir waktu kita meeting itu ada sudah QR-nya sudah jadi sih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Coba saya daftar sekarang ya. Oke, silakan Mas. Ya, bagi yang mau daftar, mendingan cari nomor referral dari orang yang lain ya. Karena kalau misalkan teman-teman mau daftar, teman-teman daftar tuh bisa 2. Bisa langsung ke website kita atau pakai referral orang. Kalau langsung daftar di website itu bisa, cuma teman-teman nggak akan dapat yang namanya point reward. Nah, tapi kalau udah dapat referral, teman-teman bisa langsung dapat point reward saat itu juga Rp2.500. Jadi mendingan daftar pakai nomor referral. Nah, ini si Ari kalau mau bisa coba daftar aja sendiri sekarang live. Jadi kan kalau misalkan ada apa-apa kita bisa bantu. Tapi kan pendaftarannya, setahu saya sih pendaftarannya gampang banget ya. Jadi kita bisa bimbing. Wah, ini mantap nih. Ini baru di Zoom yang ini ada yang langsung daftar live nih. Saya dapat nomor referral dari Facebook. Nah, jadi kayak gitu ya. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya emang udah punya nomor referral, tinggal share aja, boleh ke Facebook, boleh ke WhatsApp status, WhatsApp grup, Instagram, segala macamnya. Tuh. Nanti kan kita nggak pernah tahu siapa yang ngeklik. Sudah transfer kalau nah kalau sudah transfer bisa langsung kirim bukti transfernya ke website. Gitu. Nanti akan dibantu sama tim kita untuk aktivasi. Mas, pertanyaan saya, Mas Jensen tanya apa ya tadi ya? Bentar, saya lihat progresnya di mana perkembangan pamor, apa tiap bulan atau tiap tahun. Perkembangan pamor setiap kali kita ada banyak ya, sorry kelewat. Setiap kali kita ada update, kita selalu update di Instagram bisa, nanti akan di share dengan Bu Juli, medsos kita ada Instagram, Telegram, kita ada di website juga, nanti kita bisa upload semua perkembangan di sana. Jatah tiket kalau habis, jatah tiket nggak mungkin habis ya. Hai, malam Mr. Ras. Jatah tiket nggak mungkin habis ya, karena dari misalkan di XS1 sendiri pun mau bikin 10 juta, 20 juta tiket juga bisa gitu loh. Jadi justru semakin banyak, itu semakin bagus. Ini yang saya
yang jatah tiket buat member. Setiap satu member, satu akun itu cuma dapat satu jatah, Mas. Jadi kalau ngambil paket yang bronze, dapatnya kan satu tiket, ya udah jatahnya satu. Kalau ngambil silver, dapatnya 2 tiket, ya jatahnya 2. Per film, iya cuma satu aja. Jadi nanti kebetulan untuk film yang perdana ya akan dapat tiket film itu. Jadi berikutnya ya nonton sendiri. Soalnya kalau setiap kali ke depan kita keluarin film dan kita bagi-bagi tiket, kan nggak dapat penghasilan. Nah, itu bisa dibantu jawab dengan Bu Juli. Oke, mana ya, kalau tiket nonton itu nanti diterima berapa hari sebelumnya. Itu nanti kita akan koordinasi dengan pihak bioskopnya untuk pembagian tiket. Jadi kemungkinan kita akan kasih yang namanya bisa melalui QR code yang nanti akan diredeem di tiket bioskop atau sebagainya. Itu nanti kita akan omongkan dengan pihak bioskopnya. Apakah ada lagi? Wah, hari ini lumayan ramai ya. Nah ya, terima kasih Bu Juli diingetin. Jadi nanti setelah dari bioskop, apapun film kita, nanti film itu juga akan kita tayangkan di Pamor Studio. That's why tadi kita bilang bahwa Pamor Studio ini sebenarnya adalah layanan online streaming. Jadi semua film-film produksi kita nanti kita bisa tayang. Kalau teman-teman nggak sempat nonton di bioskop atau ada kendala dan segala satu hal, kepingin nonton lagi, dan sementara filmnya udah main di bioskop, teman-teman bisa nonton filmnya di tempat kita. Jadi basically adalah kita sebenarnya adalah layanan online streaming yang menampilkan film-film, tetapi bedanya adalah kalau di online streaming yang di luar teman-teman cuma bayar bulanan aja nggak dapat apa-apa. Di sini teman-teman bayarnya cukup sekali untuk membership ini akan mendapatkan token yang mana token itu bisa menghasilkan penghasilan pasif buat teman-teman selamanya. Mau tanya, film Pamor Studio akan ada apa genrenya? Apakah artisannya akan ada kemudian? Untuk genre sih dengan Kak M. Ayudia, untuk genre sih kita nggak batasin ya. Jadi ke depan kita tetap akan merangkul semua genre karena kita yakin semua genre di Indonesia itu punya marketnya masing-masing ya. Jadi kita nggak akan batasi semua genre dan apakah artisnya akan memakai artis-artis muda. Ini yang menarik karena sebenarnya salah satu tujuan bikin Pamor Studio adalah kita memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru di dunia perfilman. Tetapi kita nggak mungkin mulai film dengan artis-artis yang baru semua kan. Otomatis tetap ada artis-artis senior yang akan kita pakai untuk membantu nge-boost film kita. Saya lihat saat ini semuanya masih film-film pendek dan indie ya. Betul. Saat ini di website kita masih kebanyakan film-film pendek dan indie. Dan itu kedepannya kita akan menambah konten. Apakah artinya Pamor Studio ada jaringan ke artis senior? Iya, untuk jaringan ke artis-artis senior kita ada channel sih, Kak Maudy Audia. Karena sebenarnya, ini Kak Maudy Audia yang artis itu kah atau namanya saja mirip gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita mau produksi film ya, itu kita tinggal pilih aja mau pemain siapa, nanti kita bisa hubungin manajernya. Dalam memproduksi film Pamor Studio mendapatkan sumber pendanaan dari mana, Mas? Nah, sumber pendanaan kita bisa dapat dari investor, dan sumber pendanaan berikutnya adalah sebenarnya teman-teman kalau teman-teman cermat dan amati, membership limited ini itu sebenarnya adalah menjadi base dari Pamor Studio. Pamor Studio yang pertama sekarang sudah punya film sendiri sekarang, yang mana hopefully film itu akan menjadi salah satu dan penonggak dana kita di kedepannya. Tetapi nggak cuma dari film yang itu, kita juga akan mendapatkan dana dari membership dari Pamor Studio ini nantinya. Jadi sebenarnya kenapa kok kita memberikan benefit tambahan kepada 10 juta orang pemilik token pertama? Ya karena 10 juta pemilik token pertama ini itu adalah landasan dari Pamor Studio untuk berdiri sebenarnya. That's why kita memberikan benefit kepada 10 juta pemilik token itu. Boleh tahu Pak Peter kan pernah di grade 2. Iya.
Benar sekali. Kok tahu, Kak Maudi? Ya, jadi saya dulu mulainya, saya suka film dari dulu ya. Saya berasal dari Surabaya. Saya suka film memang, dan karena di Surabaya industri perfilman nggak sebesar Jakarta, akhirnya saya pindah ke Jakarta, dan di situ saya tahu kerasnya menembus dunia perfilman bagaimana. That's why saya nggak kepingin ada orang yang mengalami yang seperti yang saya alami. Kita menjadikan Pamor Studio agar orang-orang yang punya potensi, bakat, mereka bisa paling nggak punya jalurnya untuk menuju ke perfilman. Seperti itu. Honor artis-artis senior nggak murah kan Kak Pak Peter? Tergantung sih Kak Maudi. Karena sebentar, saya perlu jawab satu ini dulu sebentar ya. Baru. Hah? Jumanji yang baru. Oke, honor-honor artis senior bisa untuk buat saya. Ya benar sekali. Tetapi kembali lagi, honor artisnya itu sebenarnya tergantung nego sih. Karena tergantung nanti kita pakai sutradara siapa, tergantung apakah artisnya suka sama ceritanya apa enggak. Gitu. Jadi emang ada patokan harga tertentu, tapi itu patokan harganya nggak bisa dipakai sebagai patokan karena balik lagi artis juga punya, ya, artis dan manajernya ya, mereka juga punya pertimbangan sendiri apakah mengambil film atau apakah mengambil satu proyek film apa enggak gitu loh. Kalau proyek filmnya mereka suka atau bahkan mungkin mereka ingin kerjasama dengan sutradara tertentu, itu mereka bisa kadang harganya masih bisa dinegosiasikan. Itu kebetulan saya kemarin pernah ikut satu produksi film ya. Itu salah satu pemain yang sangat terkenal banget gitu, dan ternyata fee-nya nggak semahal kalau dia buka harga biasanya. Karena emang dia dari dulu kepingin kerjasama dengan sutradara itu, dan kebetulan dia suka sama skripnya. Jadi untuk bayar pemain sendiri itu kita nggak ada patokan harganya sih sebenarnya, tergantung kedekatan nego sama ya apakah artis tersebut suka dengan sutradaranya, suka dengan ceritanya dan sebagainya. Saya terbuka aja, menurut saya ini menarik, tentunya kan ya benar banget Kak Audi mau di Ayudhya, benar banget. Jadi salah satu tujuan dari Pamor Studio ini adalah karena saya sendiri merasakan ya, saya dulu kepingin terjun di dunia film, nggak punya channel, nggak punya segala macam, berusaha nembusin yang udah senior itu susahnya minta ampun gitu loh, karena mereka sudah punya trademark sendiri, mereka sudah punya langganan sendiri gitu. Dan di Pamor ini salah satu tujuan kita sebenarnya adalah selain kita memberikan kesempatan untuk orang bisa mendapatkan income ya, karena nanti kalau kita sudah punya kapital yang lumayan gede, Pamor bisa memproduksi film tanpa kita terikat tanpa kita takut bahwa filmnya akan laku atau enggak. Jadi kasarannya gini, misal saat ini di Pamor Studio kita punya 10 juta token. 10 juta token. Katakan 10 juta token itu terjual setengahnya aja. 5 juta token. Dan 5 juta token ini setiap orang hanya beli paket yang paling murah, beli yang paket bronze. Artinya paling enggak nanti kalau Pamor Studio memproduksi film, kita minimal sudah punya 5 juta penonton potensial, yang mana dari member kita aja. Dan di sini saya sukanya adalah Pamor Studio ini bukan cuma win-win solution, tapi ini ada win-win solution untuk semua pihak yang ikut bersinggungan dengan Pamor Studio. Win-win solusinya gimana? Saya cerita ya. Misal Pamor Studio akhirnya sudah menjual 5 juta tokennya, 5 juta token. Artinya saat Pamor Studio memproduksi film, otomatis capital ada dong. Dengan 5 juta orang yang beli membership, kita punya capital. Dengan kita punya capital, kita bisa produksi film. Saat kita produksi film, yang pertama, paling enggak kita tahu bahwa penonton potensial kita punya sekitar 5 juta penonton potensial. Benar enggak? Saat kita bikin film, kita senang dan kita tenang karena kita punya minimal 5 juta penonton potensial. Dari pihak bioskop yang menayangkan XX1, CGV atau apapun, Cinepolis, saat mereka menayangkan, mereka juga senang karena filmnya akan punya potensi 5 juta penonton. Dari segi penonton, mereka juga happy karena kalau penonton ini member dari Pamor Studio,
Saat mereka nonton film, artinya film itu banyak keuntungannya, dan saat keuntungannya ada, mereka juga dapat bagian. Nah, berangkat dari hal-hal tersebut, Pamor Studio akhirnya kita nggak punya ketakutan saat kita bikin film. Saat ini, kendala dari production house yang gede-gede yang saya tahu ya, saat mereka bikin film, mereka selalu mikir apakah film ini bakal laku atau enggak. Karena pangsa pasar mereka nggak ada. Dan jujur aja, film di Indonesia itu unik. Film di Indonesia itu unik karena nggak ada formula khusus. Ada yang bilang katanya harus pakai bintang film yang kelas A, harus filmnya laku. Ternyata enggak juga. Ada yang bilang film kelas A, filmnya flop. Nah, ada yang ternyata film yang dipikir-pikir nggak laku, ternyata malah booming gitu. Jadi saya bilang perfilman Indonesia itu unik. Dan salah satu yang nutup faktor itu yang kita udah tutup adalah kita sudah punya komunitas kita sendiri, yaitu member dari Pamor Studio, yang mana harapannya adalah saat kita launching film sesuatu, itu kita sudah punya potensi market sebanyak itu dari member-member kita. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Mbak Ayu Dia? Ini maaf ya, saya sambil balesin beberapa hal. Si Ari, Mbak Maudi, minta nomor WA dong. Apakah mungkin Pamor Studio bekerja sama dengan studio besar seperti RMSI? Sangat mungkin sekali, karena kami di Pamor Studio percaya dunia perfilman, dunia entertain, dan segala macam itu kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus mau berkolaborasi dengan yang lain-lain. Itu akan mungkin sekali, dan Pamor Studio terbuka sekali untuk semua jenis kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Begitu. Tapi balik lagi ya, kami sadar Pamor Studio ini masih perusahaan startup, kami masih kecil sekali, kami masih bukan siapa-siapa. Bahkan kalau teman-teman lihat di website kita, film-film kita masih kebanyakan film indie dan short movie gitu. Nah, tapi kami percaya dengan semakin banyak komunitas, semakin banyak orang-orang yang kami naungi untuk bisa menampilkan karyanya di website kami, terus semakin banyak member, kami percaya Pamor Studio bisa jadi gede. Dan saat Pamor Studio gede, hopefully semua visi misi yang tadi saya sampaikan itu bisa tercapai semuanya. Seperti itu. Terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih juga sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Tadi si Ari gimana proses pendaftarannya? Sudah bisa atau gimana? Boleh diupdate di sini, si Ari? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, jadi sebenarnya sih konsepnya sederhana banget ya. Konsepnya sederhana banget. Seperti kalau saya ibaratkan dalam bahasa sederhananya adalah teman-teman kayak langganan Netflix nih, langganan Netflix. Cuma ini bedanya langganannya cukup sekali untuk 10 juta token pertama ya. Setelah itu 10 juta token habis ya, orang-orang kalau mau nonton ya mereka harus bayar langganan bulanan juga gitu loh. Kalau enggak kan kita rugi gitu. Jadi teman-teman cukup bayar langganan sekali, teman-teman bisa mendapatkan tiket nonton, dapat token, bisa ngelihat film-film di Pamor Studio, dan itu akan jadi digital asset. Gitu. Kang Peter, itu Mbak Maudinya nggak diajak main film. Nah ini dia, saya tanya ya ini Mbak Kak Maudinya mau di Ayu Dia yang artis itu kah atau gimana? Belum dijawab, saya takut salah. Saya daftar 2 member malam ini. Oh ini, terima kasih Kang Ari. Kalau misalnya daftar 2 member Kang Ari, jadi ini tips dan trik aja ya. Kalau Kang Ari yang pertama udah punya member, berikutnya daftar pakai referral yang member di atas saja. Nanti saya mau sewain bulanan. Oh iya. Kayak NFT ya. Tapi daftarnya tadi udah ya? Daftarnya udah berhasil kah yang tadi? Si Ari, daftarnya udah berhasil kah? Oke, oh nunggu aktivasi ya. Teman-teman dari IT boleh dong diaktifasi si Ari. Nah, ini enaknya kalau lagi Zoom ini adalah nanti bisa langsung diaktifasi itu. Nah, tapi email verifikasinya udah masuk kan ya? Kalau enggak coba cek di spam deh.
Biasanya masuk spam. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti Kang Ari bisa hubungi nomor WA admin kita ya, kalau misalnya kepengen tanya-tanya lebih lanjut lagi. Buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Kang Ari nanti Ibu Juli bisa minta tolong share itu kita nggak link untuk website kita. Nah itu dia di share. Jadi teman-teman di kolom chat itu ada link untuk medsos kita ya, ada Instagram, Twitter, Facebook page, Telegram dan website. Teman-teman bisa follow di sana. Ajakin Mbak mau diajak ke Slawi Kak Peter. Ya, harus nunggu jawab dulu ini. Apakah benar Kak mau di Ayudhya beneran Kak? Seperti itu. WA admin bisa diklik. Iya, ini ada yang namanya Osawa, ini siapa ini? Nggak tahu lah. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ini sekarang udah jam 9 lebih, saya akan tutup acara malam ini. Mungkin dari teman-teman Pamor Studio ada yang mau menambahkan, Kak? Kalau misalkan teman-teman dari Pamor Studio nggak ada yang mau ditambahkan, nah mungkin saja lagi di Bali, ya lagi di Bali dia. Kalau misalnya teman-teman dari Pamor Studio nggak ada yang mau menambahkan, oke, saya Peter, saya mohon izin untuk menutup acara malam ini. Terima kasih atas responnya dan terima kasih atas kerjasamanya malam ini. Malam ini saya happy sekali karena pesertanya lumayan banyak yang aktif tanya-tanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ya. Jadi untuk acara ini kita punya 2 kali dalam seminggu, di hari Rabu dan hari Minggu, setiap jam 8 malam dengan link yang sama. Jadi kalau teman-teman mau memperkenalkan Pamor kepada kerabat, sahabat segala macam, share aja link itu. Nanti saya akan ngomong di sini untuk cerita tentang Pamor Studio. Nggak harus saya sih, kadang-kadang memang ada tim-tim dari Pamor Studio yang lain gitu. Tapi intinya adalah kami menyediakan sarana buat teman-teman untuk membantu menjelaskan mengenai apa itu Pamor Studio. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya Peter pamit undur diri dan selamat malam, selamat beristirahat. Malam.